bangsa ini perlu bangkit seseorang itu menjembatani. Itu orang-orang yang paling dicintai. Itulah dakwah juga. Dakwah ini tidak mesti ceramah di masjid, tidak mesti harus jadi orator, hafal ayat dan hadis. Amal, coba action. Islam tidak mengajarkan kita teori, tidak ada. Kalau kita tidak mau melakukan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Allah akan ganti sama orang-orang yang siap untuk melaksanakannya. Jadi jangan kita berpikir, wah kalau kita melakukan kita hebat. Tidak ada yang hebat. Mau melakukan kamu sendiri yang untung. Jadi jangan ada sesuatu, wah kalau tidak ada yang melaksanakan, tidak akan diganti. Sebab agama ini akan sampai di seluruh titik di dunia sepanjang daerah tersebut sampai malam dan siang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma balagal lailu wan nahar. Siapa yang akan menyampaikannya, itulah pilihan-pilihan Allah pada manusia tersebut. Jadi semangat yang luar biasa itu yang memunculkan risalah ini tersebar. Kalau yang masih muda, sekurang-kurangnya di rumah itu jadi cahaya untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk tetangganya. Saya itu berharap itu setiap RT yang punya 40 kakak tidak boleh ada yang orang susah di situ. Tidak boleh saudara kita itu kelaparan. Negara tidak mungkin hadir di tempat-tempat itu, nggak mungkin. Yang hadir ya hanya kita. Dan itu tidak perlu pendanaan. Coba kalau setiap RT ada anak muda satu saja. Saya waktu jadi Menteri Sosial kagum dengan seseorang, mungkin tidak banyak ayat-ayat Quran yang dia dengar. Mungkin tidak banyak hadis-hadis Rasul yang tidak dengar. Dan orangnya di bawah pas-pasan, tapi namanya harum di daerahnya. Tidak seorang pun yang susah kecuali dia yang menyelesaikan masalahnya. Bukan uang dia, tapi dia menjembatani. Seorang ibu yang mau melahirkan, tidak ada rumah sakit situ. Harus dengan mobil, dia carikan. Dia hubungi orang-orang kaya, dapat mobil. Jadi ketika saya ketemu, jadi ada seseorang yang punya semangat. Coba kalau di setiap RT kita data, ada 10 rumah yang menengah ke atas. Ada 5 rumah anak-anaknya di jalanan, minta sana minat. Yang 10 rumah itu siap dia memberikan 2 piring setiap hari umpamanya. Serahkan pada yang susah. Kira-kira ada yang di jalan? Tidak ada lagi. Tanya lagi siapa dari keluarga-keluarga yang punya ilmu? Si Fulan, ngajari mereka-mereka. Bangsa ini perlu bangkit seseorang itu menjembatani. Itu orang-orang yang paling dicintai. Itulah dakwah juga. Dakwah ini tidak mesti ceramah di masjid, tidak mesti harus jadi orator, hafal ayat dan hadis. Amal, coba action. Islam tidak mengajarkan kita teori, tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bertanya sama sahabat-sahabatnya, dia tanya, puasa enggak sunnah hari ini? Sudah bersedekah enggak hari ini? Sudah mengunjungi si fulan yang sakit atau tidak? Tidak pernah beliau menanyakan apa keutamaan puasa sunnah, apa keutamaan bersedekah, tidak ada. Apa pahala-pahala mengunjungi mereka yang sakit, tidak ada pertanyaan semacam itu. Langsung to the point, siapa yang berbuat, siapa yang melakukan ini. Jadi kalau mereka yang tidak banyak mendengar ayat dan hadis melakukan, karena fitrah yang Allah berikan, yang sudah tahu laksanakan. Menjembatani ini yang punya kelebihan, dan masyarakat kita senang kalau ada seseorang yang menjembatani. Saya mau setiap hari diambil, serahkan. Kalau sudah anak-anak di jalanan, kalau terjadi kemiskinan yang sangat menyedihkan di setiap titik, itu jadi masalah. Muncul masalah sosial, muncul masalah-masalah yang membuat kita prihatin. Jadi akhlak kepada Allah itu ya laksanakan. Teruskan risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mau melakukan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Allah akan ganti sama orang-orang yang siap untuk melaksanakannya. Jadi jangan kita berpikir, wah kalau kita melakukan kita hebat. Tidak ada yang hebat. Mau melakukan kamu sendiri yang untung. Jadi jangan ada sesuatu, kalau tidak ada yang melaksanakan, tidak akan diganti. Sebab agama ini akan sampai di seluruh titik di dunia sepanjang daerah tersebut sampai malam dan siang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma balagal lailu wan nahar.
sepanjang daerah tersebut sampai matahari, sampai terjadi di daerah itu siang dan malam, agama yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai ke situ. Siapa yang akan menyampaikannya? Itulah pilihan-pilihan Allah pada manusia tersebut. Jangan seseorang berpikir saya ini infaknya banyak, saya ini sedekahnya banyak, saya ini puasanya banyak, saya ini tahajudnya banyak. Udahlah, kalau tahajud banyak, puasa banyak, kalau tidak punya akhlak, seperti yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang sawamah qawamah, malam tahajud, siang puasa, tapi akhlaknya buruk, dia di neraka. Suka mencaci orang, suka berbuat riba, maka tempatnya adalah fi nari jahannam. Khalifatullah, manusia sebagai khalifatullah, bukan malaikat, bukan manusia. Karena manusia punya kelebihan untuk menyebarluaskan asma Allahil husna, sifat Rahman, sifat Rahim, sifat-sifat itu ada pada diri manusia. Lakukanlah itu dan kita akan melakukannya, maka akan muncul sekian banyak keberkahan, sekian banyak keajaiban, sekian banyak hal-hal yang membuat agama ini semakin terus tersebar dan sampai kepada mereka-mereka yang belum beriman atau mereka-mereka yang tidak berakhlak. Sampaikan itu semua. Hidup ini adalah berbagi. Hidup ini adalah perhatian. Jangan berpikir akan mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri. Mustahil dan tidak mungkin akan didapat. Berbagilah dengan apa yang kita miliki, kita akan mendapatkannya. Berbagilah dengan kebahagiaan yang kita rasakan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Berbagilah dengan ilmu yang kita miliki, kita akan mendapatkan ilmu. Berbagilah dengan tenaga yang kita miliki, kelebihan, bagi, kita akan mendapatkan kekuatan. Berbagilah dengan senyum yang kita miliki, berikan sama orang lain, kita akan tersenyum. Buat orang lain tersenyum dengan akhlak kita, insya Allah kita akan tersenyum kelak di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.